dengan rencana. Masalah pertama yang dia hadapi adalah anaknya yang perempuan ini sering sekali tidak masuk sekolah. Entah itu kesiangan, entah itu memang tidak berangkat, dan akhirnya wali kelasnya menghubungi Wiwin yang waktu itu ada di Taiwan. Wiwin tidak pernah mendapat pengaduan dari anaknya, suaminya, bahkan keluarganya dia sendiri. Dia tidak pernah mendapat pengaduan apapun. Tiba-tiba wali kelas si anak menelponnya dan mengatakan bahwa sudah beberapa bulan anak perempuannya sering terlambat datang ke sekolah dan bahkan sering juga tidak masuk. Tentu saja Wiwin mengkonfirmasi dengan suaminya kenapa si adik ini jarang sekolah. Si suami cuma bilang adik ini sekarang bangunnya terlalu siang. Tapi si Wiwin nggak curiga. Tapi sampai berbulan-bulan kemudian tetap kayak gitu, dan akhirnya Wiwin ini minta kakaknya, by the way kakak kandungnya Wiwin karena rumahnya juga berdekatan, dia minta kakaknya mengecek anaknya, dan ternyata kakaknya ini nanya langsung ke anaknya bilang bapaknya itu sering pulang larut dini hari jam 2, jam 3, dan seragamnya anaknya, semua peralatan sekolah ada di dalam kamar bapaknya, dan bapaknya masih tidur sampai jam 8 pagi, kadang belum bangun. Dan si anak ini bukannya gak mau sekolah, tapi si anak ini tidak ada yang mengurus keperluannya. Kalau pagi mau sekolah juga bagaimana, peralatan sekolahnya semua ada di kamar bapaknya. Setelah Wiwin tahu cerita ini, dia minta suaminya menyelesaikan masalah ini. Belum ada kecurigaan apapun karena si suami setiap kali ditanya bilang dia belajar agama, jadi dia berangkat sore pulang dini hari. Dalam pikiran Wiwin saat itu mungkin suaminya setiap malam itu pergi ke pengajian atau ada kajian-kajian yang diselenggarakan di orang hajatan atau apa gitu, kan suka manggil kiai buat ceramah. Itu yang ada di pikirannya Wiwin, suaminya itu kalau orang Jawa bilang nekani gitu, nekani pengajian. Tapi ternyata semua itu salah. Akhirnya setelah perdebatan panjang, si anak dipindah sekolah di Cilacap, yaitu di kampung si suaminya, karena di sana ada saudara suaminya yang bisa membantu mengurus anaknya. Jadilah anaknya dipindah sekolah di Cilacap sana. Setelah anaknya dipindah sekolah di Cilacap, si Andi ini pamit ke Wiwin untuk pergi merantau ke Jakarta untuk bantu-bantu Wiwin mengumpulkan uang supaya rumahnya cepat jadi dan Wiwin gak harus nambah kontrak, karena di tahun ketiga Wiwin pulang aja karena sudah kangen. Ya namanya orang berumah tangga ya biasalah, sudah 3 tahun itu bukan waktunya